Iya, shalom saudara, selamat malam, berjumpa lagi di acara Mesbah Doa. Tetap semangat, sukacita, dan kita percaya bahwa Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Karena itu saudara, apapun masalah persoalan, kita mau tetap bersukacita, karena dalam hadirat Tuhan kita kuat. Mari kita satukan hati, kita berdoa, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur malam ini Engkau masih mengizinkan kami boleh mengikuti Mesbah Doa bersama, masuk dalam hadirat Tuhan, mengalami Tuhan, merasakan jamahan Tuhan, mengalami ketenangan di dalam hadirat-Mu. Engkaulah sumber kekuatan di hidup kami. Terima kasih Bapa, kami tidak perlu takut karena kami tahu tangan Tuhan membimbing hidup kami dari sehari ke sehari. Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kami. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh. Hati kami Tuhan berserah penuh kepadamu, serah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari datang, katakan pada Tuhan, kami percaya Tuhan. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh. Hati kami berserah penuh, serah penuh, tanganku dipegang. Mari saudara, engkau yang mulai takut, mulai bimbang, perkatakan dengan iman. Katakan pada Tuhan, Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh. Hati kami berserah, berserah penuh, tanganku dipegang. Lebih lagi katakan, kami percaya Tuhan. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh. Hati kami berserah penuh, berserah penuh, tanganku dipegang. Lebih lagi, mari angkat tanganmu saudara, rasakan Tuhan pegang tangan kita. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh. Hati kami berserah, berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Pegang tangan kami Tuhan, agar kami teguh di dalam-Mu, kami teguh pada firman-Mu Tuhan. Kau yang pegang tangan kami, Kau sumber kekuatan, Kau sumber perlindungan, Kau sumber penghiburan, Kau sumber segala-galanya.
dalam hidup kami. Ya Tuhan, terima kasih, terima kasih Bapa. Pegang tangan kami Tuhan, berjalan bersamamu. Pegang tangan kami Tuhan, karena kami percaya dan kami tahu ketika Tuhan yang pegang tangan kami tidak akan jatuh, kami tidak akan tergeletak, kami tidak akan goyah. Mari sekali lagi katakan saudara, Tuhan, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hati kami berserah penuh, tanganku dipegang Tuhanlah, oh Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hati kami berserah. Ku dipegang teguh. Engkau Tuhan yang tidak pernah mengingkari janji-Mu. Engkau yang berjanji menyertai kami. Engkau yang berjanji memegang tangan kami. Bahkan melewati padang gurun sekalipun Tuhan tidak meninggalkan kami. Ketika kami melewati badai, ketika kami menyeberangi air, Tuhan Engkau memegang tangan kami. Biar kami terus merasakan penyertaan Tuhan di hidup kami, bahwa kami terus percaya, beriman bahwa Engkau Tuhan yang setia, memegang tangan, berjalan bersama kami dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan. Mari katakan bersama pujian ini saudara. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang, hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi jalan-jalan kami di waktu malam, yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dalam kebaikan. Lebih lagi saudara, mari katakan pada Tuhan, terima kasih Tuhan. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang, Engkau menjagai kami Tuhan, tenang di dalam seperti tiang api. Yes Lord, amin. Yang menerangi dari gelap malam, demikian Kau menjagai kami. Lebih lagi, mari saudara, engkau yang merasakan bahwa
berat dalam hidupmu, katakan pujian ini dengan iman. Yes, seperti tiang awan yang meneduhkan kita di waktu siang panas terik persoalan hidupmu. Amin, amin. Yes, amin. Terima kasih Tuhan. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu, Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai kami Tuhan. Amin. Hidupku dalam kebaikan-Mu. Seringkali dalam hidup ini kami diizinkan melewati padang gurun, di mana rasanya betapa menyiksa Tuhan ketika ada persoalan, ada masalah dalam hidup kami, seperti panas terik yang membakar. Kami percaya Tuhan, Engkau menyediakan bagi kami awan untuk menudungi kami dari panas teriknya persoalan hidup ini. Demikian seperti tiang api yang menyertai di waktu gelap malam. Rasanya tidak ada cahaya lagi dalam hidup kami. Jalan buntu di sekeliling kami Tuhan, namun kami mau tetap berharap, meneguhkan pengharapan kami hanya di dalam Engkau, bahwa Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau percaya itu Tuhan. Mari sekali lagi katakan pujian ini saudara. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang, hatiku selalu aman di dalam Engkau Tuhan. Tenang di dalam tangan-Mu, seperti tiang api di dalam kegelapan yang menyinari kami, begitulah kasih-Mu. Engkau baik Tuhan, Engkau baik bagi kami, tak pernah Kau tinggalkan sedetik pun Tuhan. Kau menyertai kami, tak pernah terlelap Kau menyertai. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Oh, kami percaya ketika kami berjalan dengan Tuhan, maka kami dapat menanggung segala perkara di hidup kami. Karena Engkau Tuhan yang turut bekerja memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Teguhkan hari-hari ini iman percaya kami kepadamu Tuhan. Asalkan Engkau beserta dengan kami, maka kami percaya Tuhanlah yang sanggup menyelesaikan segala perkara di hidup kami Bapa. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua masalah. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku.
Lebih lagi saudara, mari angkat hati dan imanmu. Katakan pada Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan segala perkara di hidup kami. Semua perkaraku Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Kami percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi lebih lagi saudara, dengan iman lebih lagi katakan, ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan segala perkara di hidup kami. Amin. Yes Lord, Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Kami tahu Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan atas hidup kami. Kami tahu kami punya Tuhan yang sanggup menaklukkan segala perkara-perkara di hidup kami. Karena Tuhan lebih besar daripada setiap perkara dan masalah di hidup kami. Ajar kami hanya terus mempercayai Tuhan. Ajar kami hanya terus menaruh harapan dan iman kami kepadamu Bapa, bahwa Engkau yang turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami. Kami hanya melakukan bagian kami untuk berserah kepada Tuhan. Kami melakukan bagian kami untuk percaya kepada Tuhan, bahwa tidak ada masalah yang melebihi kekuatan kami. Apabila kami dicobai, maka Tuhan memberikan kami kekuatan untuk menjalani semuanya Bapa. Terima kasih karena kami punya Tuhan yang hebat. Terima kasih karena kami punya Tuhan yang besar di hidup kami. Terima kasih buat segala hal yang Tuhan kerjakan di hidup kami. Kami berdoa hari ini Tuhan, biar firman-Mu memperlengkapi setiap kami. Kami buka hati bagi firman-Mu, sucikan dan kuduskan tanah hati kami, agar kami layak Tuhan untuk menerima benih firman Tuhan, agar benih itu bertumbuh dan menghasilkan buah dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin, 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 amin. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini, yang saya percaya firman Tuhan pasti akan memberkati hidup kita ya, dan kesaksian juga yang kita dengar setiap hari terus memberikan kita kekuatan. Baik, saya akan bacakan satu kesaksian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Shalom Ibu Debbie. Ya, selamat siang Ibu, saya mau bersaksi. Saya Ibu Oi, saya mau bersaksi, saya ikut mesbah doa dari bulan Maret 2020. Awalnya hanya saya sendiri yang ikut Bu. Saya juga taunya mesbah doa itu dari teman saya. Dan saya juga sudah membagikan ke beberapa teman saya juga. Tapi sekarang suami saya juga sudah ikut. Ya, terkadang malah suami saya yang ingetin kalau mesbah doa sudah dimulai. Saya mau bersaksi, yang saya mau saksikan adalah tentang anak saya Bu. Dia punya riwayat sakit lambung. Waktu hari Jumat dia dirawat di rumah sakit dan mau diendoskopi.
Karena keluarga saya ada beberapa orang yang sakit kanker usus. Maka dokter menyuruh anak saya ini harus diindoskopi karena dia sering perutnya sakit. Tadinya saya mau minta bantuan doa kepada Bapak Gembala saya. Tapi saya ingat ibu bilang jangan suka titip-titip doa. Dan hari Kamis itu kalau tidak salah ibu membawakan firman tentang iman. Dari situlah Bu saya berdoa kepada Tuhan. Saya bilang kepada Tuhan, Tuhan saya percaya dengan iman bahwa ada mujizat buat anak saya. Sebelum anak saya berangkat ke rumah sakit, saya bersama suami berdoa buat anak saya agar sebelum diindoskopi Tuhan menjamah dari ujung rambut sampai ke ujung kakinya. Agar Tuhan sembuhkan kalau ada organ yang rusak, Tuhan ganti dengan organ yang baru. Itu doa saya, Bu. Kemarin selesai mesbah doa, saya berdoa lagi dan saya mengangkat tangan saya. Saya bawa nama anak saya kepada Tuhan. Dan ketika sudah di rumah sakit, saya berdoa, saya menangis, Bu. Saya memohon kepada Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya punya anak hanya satu, Tuhan. Dan di bulan 10 tahun 2021 dia akan menikah. Saya memohon agar endoskopi tidak ada apa-apanya. Saya selalu ingatkan anak saya sebelum masuk ruang periksa untuk berdoa terlebih dahulu. Sebagai orang tua jujur saya sangat khawatir, Bu. Tapi Roh Kudus bilang jangan takut dan jangan khawatir. Saya selalu menyanyikan lagu bilurnya, bilurnya. Karena saya percaya masih ada mujizat buat anak saya. Hari Sabtunya anak saya diindoskopi dan hasilnya puji Tuhan tidak ada apa-apa, tidak ada tumor, tidak ada kanker. Cuma memang ada masalah, katanya ada hepatitis, tapi dokter bilang dengan berobat jalan saja. Saya percaya Tuhan juga pasti akan menyembuhkan dengan tuntas penyakit anak saya itu. Tuhan luar biasa, Ibu. Saya juga mau menyaksikan dulu, saya juga pernah kena kanker, ada cairan di perut saya. Ya, itu kira-kira kalau tidak salah tahun 86. Jadi ini kesaksian dari ibunya ya, saudara juga punya riwayat dulu kena kanker. Waktu itu perut saya membesar seperti orang hamil 7 bulan. Dan berat saya terus turun hingga 14 kilo. Maka saya sangat takut kalau anak saya ini ada apa-apa, Bu. Dan saya harusnya saat itu dioperasi. Setiap minggu saya harus disedot cairan saya. Setiap minggu aja, setiap kali disedot saya harus mengeluarkan biaya 750.000 untuk mengeluarkan cairan dari perut saya. Tapi saya bilang kepada dokter bahwa saya tidak mau dioperasi. Dan saya bilang kepada dokter bahwa saya juga tidak punya uang. Dokternya malah marah dan dia bilang kepada saya, sekalipun kamu jual 1 rumah pun sakit kamu ini tidak bakalan sembuh. Kata dokter kepada saya, lalu saya bilang saya punya Tuhan yang sanggup menyembuhkan saya. Terus saya pulang dengan hati yang hancur, Bu, mendengar perkataan dokter itu. Tapi saya tetap percaya Tuhan saya sanggup menyembuhkan saya. Selang beberapa bulan waktu itu saya beribadah. Dan saat itu ada perjamuan kudus. Selesai perjamuan kudus saya disuruh maju untuk didoakan. Ini kejadian yang sudah lama ya saudara dari ibu ini. Saya disuruh maju untuk didoakan. Ini jadi ceritanya di gereja. Dan saya juga membawa hasil CT scan saya ditaruh di atas mimbar lalu didoakan. Dan saat itu saya mendapat mujizat, Bu. Di gereja itu kan ada salib besar. Dan saya melihat dari salib besar itu keluar cahaya seperti pelangi. Dan cahaya itu mengena di atas kepala saya.
saat itu saya rasa seperti ada tangan yang menjamah di kepala saya, Bu. Dan mulai sejak saat itu perut saya berangsur-angsur kempes. Dan maaf, ketika saya buang air besar berwarnanya hitam seperti arang. Dan sejak saat itu saya disembuhkan Tuhan sampai sekarang ini, Bu. Tuhan benar-benar dahsyat, luar biasa. Maaf kalau kesaksian saya ini panjang. Biarlah ini boleh menjadi berkat kepada kita semua agar kita jangan takut karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin, amin, luar biasa kesaksiannya ya. Jadi ibu ini sudah pernah mengalami sakit kanker tahun 1986. Bayangkan sampai hari ini ibu hidup sehat. Itu kanker usus, saudara bisa bayangkan dokter sudah bilang bahwa ibu operasi, ibu berobat jual satu rumah pun penyakit ibu nggak bisa sembuh. Tapi dia berkata pada dokter, aku punya Tuhan yang sanggup menyembuhkan penyakitku. Itulah iman. Dan pada akhirnya ya ketika dia ikut ibadah di gereja, ada perjamuan kudus, lalu dia maju didoakan. Dan sejak saat itu dia melihat ada sinar yang keluar dari salib dan mengenai kepalanya. Itu anugerah ya saudara, tidak semua orang bisa mengalami hal yang seperti itu, Bu. Ya, dan puji Tuhan ibu bisa membagi kesaksian ini bagi kami semua. Biarlah kiranya kesaksian ini boleh menjadi berkat ya, bahkan anak ibu pun ya beberapa waktu yang lalu harus diendoskopi karena sakit di perut juga, tetapi puji Tuhan dokter berkata tidak ada apa-apa. Kita percaya kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Saudara tetaplah berharap dan tetaplah percaya bahwa Tuhan itu sanggup. Karena itu ya apapun keadaanmu hari ini, katakan pada Tuhan, aku yakin dan percaya aku punya Tuhan yang sanggup menyembuhkan, yang sanggup memulihkan. Aku punya Tuhan yang sanggup ya melakukan segala perkara bahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi Tuhan. Baik, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan hari ini. Sekarang kita di Yeskiel pasal yang ke-11 ya. Judul perikopnya adalah pemimpin-pemimpin Israel dihukum. Tadi malam kita sudah membaca bagaimana kemuliaan Allah meninggalkan bait sucinya. Jadi tidak ada gunanya orang hidup tanpa Tuhan. Enggak ada gunanya ibadah tanpa Tuhan. Enggak ada guna kekayaan tanpa Tuhan. Yeskiel pasal yang ke-11, pemimpin-pemimpin Israel dihukum. Ya. Ayat yang pertama, lalu roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pintu gerbang timur dari rumah Tuhan. Pintu yang menghadap ke sebelah timur. Lihat, di dalam pintu gerbang itu ada 25 orang. Dan di antara mereka kulihat Asanya bin Asur dan Pelaca bin Benaya, yaitu pemimpin-pemimpin bangsa. Ayat yang kedua, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, inilah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan menaburkan nasihat jahat di kota ini. Bayangkan saudara, yang merancangkan kedurhakaan, yang menaburkan nasihat jahat adalah pemimpin-pemimpin. Ya makanya kita perlu terus berdoa buat pemimpin bangsa kita, buat pemimpin di gereja kita, ya buat pemimpin di dalam rumah tangga kita. Jangan sampai kalau dari pemimpinnya yang sudah berdosa, bahkan mengajarkan kejahatan, maka semuanya pasti akan hancur. Karena Tuhan pasti akan murka. Tuhan berkata, lihat orang-orang inilah yang merancang kedurjanaan dan menaburkan nasihat jahat. Ayat 3. Yang mengatakan, bukankah belum lama berselang rumah-rumah kita dibangun kembali? Kota inilah periuk dan kita dagingnya. Ayat 4. Oleh sebab itu bernubuatlah melawan mereka, bernubuatlah hai anak manusia. Tuhan menyuruh Yehezkiel untuk bernubuat melawan mereka para pemimpin-pemimpin jahat. Allah telah meninggalkan mezbah dan bait sucinya, saudara. Itu kemarin kita sudah lihat dari pasal 9 sampai pasal yang ke-10. Ya, ini pasal yang ke-11 ini ya
Di sini penghukuman Tuhan lengkap pada saat kemuliaannya hinggap di atas gunung sebelah timur kota itu. Pintu gerbang kota adalah tempat di mana para pedagang dan politikus melakukan bisnis. Ya, jadi 25 orang laki-laki itu mungkin menggambarkan para pemimpin bangsa tersebut. Karena posisi mereka sebagai pemimpin, mereka bertanggung jawab atas penyesatan bangsa itu. Mereka secara keliru mengatakan bahwa mereka aman dari serangan lainnya oleh bangsa Babel. Kota ini adalah periuk dan kitalah daging di dalamnya. Kita akan aman dari kecamuk api karena dilindungi oleh periuk ini. Berarti mereka yakin bahwa mereka adalah orang-orang elit berpengaruh yang dilindungi dari semua bahaya. Akan tetapi hanya Tuhan, hanya Tuhanlah tempat kita berlindung dari segala situasi yang dapat membahayakan kita. Mengapa Tuhan murka dengan bangsa itu? Karena para pemimpin-pemimpinnya semuanya sudah murtad. Mereka menaruh harapan, perlindungan kepada kekayaan, kepada jabatan, harta mereka, sehingga mereka berpikir bahwa tidak ada lagi yang bisa menghalangi mereka, tidak ada yang bisa mengganggu mereka, bahkan murka Tuhan pun tidak. Mereka yang mengajarkan kejahatan kepada bangsa itu, kata firman Tuhan. Ayat yang kelima, maka roh Tuhan meliputi aku, dan Tuhan berfirman kepadaku, katakanlah begini firman Tuhan, kamu berkata-kata begini, hai kaum Israel, dan aku tahu apa yang timbul dalam hatimu. Orang-orang yang kamu bunuh di kota ini bertambah banyak dan kamu penuhi jalan-jalannya dengan mereka. Ayat yang ketujuh. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, orang-orang yang kamu bunuh di kota ini, merekalah dagingnya dan kota inilah periuk. Tetapi kamu akan kugiring keluar dari dalamnya, mengerikan. Ketika mereka berpikir bahwa mereka adalah daging di dalam periuk, yaitu aman dari segala bencana, malapetaka atau apapun, Tuhan bilang apa? Aku yang akan mengeluarkan daging itu dari dalam periuk. Kalau Tuhan yang melakukan segalanya, siapa yang bisa menghalangi Dia? Jangan takabur, jangan sombong dengan hidupmu, sekaya apapun engkau hari ini. Percayalah Tuhan satu-satunya tempat perlindungan kita, bukan yang lain. Jangan menaruh harapan pada jabatan, pada apapun. Ingat, Tuhan adalah perlindungan kita yang tidak akan pernah dapat ditandingi oleh apapun juga. Tuhan bilang, aku sendiri yang akan menggiring kamu keluar dari dalam periuk itu. Waduh, sangat mengerikan saudara kalau itu benar-benar terjadi. Ayat 9 tadi, ayat 8, kamu takut kamu takut kepada pedang, tetapi aku akan mendatangkan pedang atasmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu takut terhadap pedang, tapi aku akan mendatangkan pedang atasmu. Itu yang Alkitab bilang. Apa yang kamu takutkan itu akan terjadi padamu. Jangan terlalu takut berlebihan juga. Mari kita menaruh harapan dan percayanya pada Tuhan. Sekarang ini saya tiap hari dapat WA saudara. Bu, sekarang virus corona bermutasi. Di India banyak yang meninggal. Saya cuma mau bilang, mau virus itu bermutasi, mau dia berkembang, ingat, kasih dan perlindungan Tuhan atas kita tidak pernah berubah. Jangan terkecoh dengan omongan yang virus itu bermutasi lalu kita semua menjadi ketakutan. Jangan terkecoh. Ingat, saya tetap menjawab orang-orang itu, kasih dan perlindungan Tuhan dan kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Tetap sama. Mau apapun keadaan di sekelilingmu, mau virus bermutasi, mau apa terjadi, mau goncangan apa, Tuhan tetap sama. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya Dia gak pernah berubah. Jadi jangan terlalu ketakutan berlebihan. Apa yang kamu takutkan itu akan terjadi, kata firman Tuhan. Makanya Tuhan bilang kepada mereka, kamu takut akan pedang kan, aku akan mengirim pedang datang ke atasmu. Apa yang engkau takutkan itulah yang engkau percayai, dan sesuatu yang kita percayai lah itu yang akan terjadi.
Ya, Tuhan berkata ayat yang ke-9, ya, aku akan menggiring kamu keluar dari dalam dan dari dalamnya dan dalam periuk. Itu kan mereka bilang mereka adalah daging dalam periuk. Aman, tentram, Tuhan bilang. Aku akan menggiring kamu keluar dari dalamnya dan menyerahkan kamu di tangan orang-orang asing yang akan menjatuhkan hukuman-hukuman kepadamu. Ayat yang ke-10, kamu akan berrebahan karena pedang dan di tanah Israel aku akan menghukum kamu dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ya, ingat, Tuhan lagi mengingatkan. Pedang akan datang, pembunuhan akan terjadi, malapetaka yang besar akan datang supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Mari kita tetap menaruh harapan, percaya dan iman kita kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Jangan sampai terjadi dulu sesuatu yang hebat baru kita mau tahu dialah Tuhan. Bangsa ini melupakan Tuhan. Mereka melupakan bahwa Tuhan adalah yang menciptakan mereka. Mereka melupa bahwa Tuhan adalah perlindungan yang kokoh bagi mereka. Mereka malah lari dan berpegang pada pejabatan mereka, pada kepemimpinan mereka dan pada sesuatu yang lain dan bukan pada Tuhan. Karena itu saudara, ya, jangan bermain-main dengan Tuhan. Jangan sampai Tuhan berkata, semua itu aku akan izinkan supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan. Mereka sudah sembunyi dalam periuk, Tuhan bilang, aku yang akan menggiring daging itu keluar dari dalam periuk. Artinya apa? Enggak ada tempat lagi kita lari kalau Tuhan yang sudah melakukan itu. Ya, ayat yang ke-11. Kota ini tidak akan menjadi periuk bagimu, ataupun kamu seakan-akan daging di dalamnya. Di tanah Israel aku akan menghukum kamu, ayat 12. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, karena kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku dan peraturan-peraturanku. Tidak kamu lakukan, bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu. 13, maka sedang aku bernubuat, matilah Pelaca bin Benaya. Lalu aku sujud dan berseru dengan suara nyaring, kataku, aduh Tuhan Allah, apakah engkau menghabiskan sisa Israel? Sedang Yehezkiel bernubuat kepada mereka dan menyatakan apa yang Tuhan sampaikan. Tiba-tiba seorang pemuka, seorang pemimpin dari kota itu, yaitu Pelaca bin Benaya, tiba-tiba mati. Ya, Tuhan itu Tuhan yang maha berkuasa. Dia Tuhan yang dahsyat, dia Tuhan yang luar biasa. Karena itu saudara, kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita nggak bisa hidup tanpa anugerahnya, kita nggak bisa hidup tanpa tuntunan dan pimpinan Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup membimbing kita di dalam segala jalan kebenarannya agar kita bisa membedakan mana yang berkenan kepada Allah dan yang tidak. Karena itu mari kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, kami percaya Engkaulah yang membimbing langkah-langkah hidup kami. Engkaulah yang menuntun kami ke dalam segala jalan-jalan-Mu. Jangan tinggalkan kami, jangan biarkan kami. Kami tahu Engkaulah satu-satunya tempat sandaran di hidup kami, Tuhan. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh. Lagi Tuhan pegang tangan kami. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh, hatiku. Amin, amin, yes. Engkau yang pegang tangan kami Tuhan, Engkau yang tuntun langkah-langkah kami Tuhan. Terima kasih Bapa.
Lalukan kami dari segala murka Tuhan, kutuk atau akibat-akibat dosa. Kami mau bertobat, hidup sungguh-sungguh dalam jalan kebenaran-Mu. Bawa kami untuk terus percaya dan untuk terus melakukan firman-Mu. Apapun yang sedang terjadi, perubahan-perubahan yang terjadi di luar sana tidak akan menggoncangkan iman kami untuk terus percaya. Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami. Kami mau terus setia untuk menuruti firman-Mu. Karena itu berkati setiap keluarga, rumah tangga, suami, istri, anak-anak hidup takut akan Tuhan. Kami diluputkan dari murka Tuhan karena ada ketaatan. Berkati masa depan anak-anak kami, bahkan jodoh mereka, pekerjaan suami kami, kesehatan, perlindungan Tuhan yang sempurna. Damai sejahtera dan sukacita juga turun bagi seluruh keluarga besar kami, orang tua kami, opa oma kami, kakek nenek kami di usia senja mereka, bahkan para single parent. Tuhan memberkati dengan anugerah melimpah sukacita damai sejahtera-Mu. Tuhan juga terus memberkati untuk seluruh anggota keluarga kami yang sedang ada dalam kelemahan tubuh, terbaring sakit hari-hari ini. Kesembuhannya dari Tuhan mengalir, terutama sembuhkan jiwa kami Tuhan, agar tidak ada sungut-sungut, kepahitan, kekecewaan. Kami mau buang semuanya itu. Ajar kami untuk terus melepaskan pengampunan. Juga Tuhan sembuhkan segala sakit penyakit, bahkan setiap mereka yang menyaksikan Mezbah Doa malam ini, yang ada di rumah, yang sedang terbaring sakit, Tuhan jamah dan lawat. Ampuni segala dosa pelanggaran, kuduskan, kami usir segala kuasa kegelapan. Kami percaya roh Tuhan lebih besar. Kesembuhan boleh terjadi, yang sakit apapun Tuhan jamah dan lawat. Bahkan hari-hari ini Tuhan, buat anggota keluarga besar kami yang sedang ada tekanan yang berat, masalah keluarga, rumah tangga yang belum dipulihkan, masalah hutang piutang, masalah sakit penyakit, masalah perekonomian, masalah keterikatan dengan dosa, amarah, kebencian, kepahitan, ketakutan, depresi, ketergantungan dengan obat tidur, narkoba, minuman keras, rokok, judi, obat-obatan terlarang, bahkan yang terikat dengan persinahan, percabulan, perselingkuhan. Kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Engkaulah yang memampukan kami. Tuhan tolong umat-Mu untuk bertobat kembali kepada jalan-jalan-Mu. Tuhan terus memberkati setiap mereka yang rindu punya keturunan, punya anak. Tuhan jamah dan lawat, bukakan kandungan yang tertutup. Tuhan terus juga memberkati Bapa untuk setiap mereka yang berkekurangan. Tuhan menjadi Tuhan yang mencukupkan, bahkan jadikan kami, hidup kami menjadi berkat bagi orang di sekeliling kami. Tuhan berkati bangsa Indonesia, shalom atas Indonesia. Kami lepaskan berkat atas Indonesia dari Tuhan. Kami ucapkan berkat damai-Mu, pertobatan-Mu tercurah bagi bangsa kami Indonesia. Indonesia diselamatkan Tuhan. Kami berdoa agar tidak ada cawan murka Tuhan yang akan turun ke atas bangsa ini. Ampuni bangsa kami, pemberontakan-pemberontakannya. Tuhan terus memberkati para pemerintah, mulai dari Bapak Presiden Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, seluruh jajaran kabinet yang ada, MPR, DPR, TNI, Polri, terus ada dalam satu kesatuan dan takut akan Tuhan. Mereka sungguh-sungguh bekerja untuk membawa Indonesia lebih maju, lebih makmur, dan Tuhan berdaulat atas bangsa kami. Pulihkan semua yang tidak benar di atas bangsa ini, Tuhan benarkan kembali. Berkati juga para tim medis yang ada di bangsa ini, dokter, perawat, semua mereka yang bertugas di bidang kesehatan menghadapi virus corona. Kami percaya tangan Tuhanlah yang memampukan, sehingga tidak ada yang terjangkiti, bahkan tidak ada kematian massal karena corona di Indonesia, yang ada kesembuhan massal. Kami percaya hidup mati kami di tangan Tuhan. Tuhan yang pegang kendali. Kami halau, ikat, patahkan, hancurkan kuasa virus corona di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak ingin dikuasai roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Berkati yang ada di bangsa-bangsa malam ini yang terus setia di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tuh bungkus mereka semua dengan kuat kuasa darah-Mu di negara-negara bagian yang ada di dalamnya. Biarlah umat-Mu terus menjadi berkat, menjadi pendoa yang terus membawa bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya ketika ada orang yang berdoa, maka bangsa itu akan diselamatkan oleh Tuhan. Pakai hidup kami untuk menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Terima kasih Bapa, mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat. Diberkati Engkau dalam kehidupan-Mu.
Diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keluar masukmu, diberkati kesehatanmu. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu dari hari ini sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan mesbah doa kepada orang yang membutuhkan, supaya semakin banyak orang diselamatkan. Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus, shalom dan selamat malam.